Kami memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Kompeten. Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Harmonis. Kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Loyal. Kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Adaptif. Kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Kolaboratif. Kami membangun kerjasama yang sinergis. Bos Indonesia, juara! Ahlak, pasti bisa! Ahlak, pasti bisa! Ahlak, pasti bisa! Baik, hadirin silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, alhamdulillah telah kita lalui pembukaan di acara ini. Sebelum kita memulai, marilah kita berdoa. Doa ini akan dipimpin oleh rekan saya, Saudara Ilman Imadudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya membacaan doa secara Islam. Bagi pemeluk agama lain, dipersilakan melaksanakannya sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika karimi wal azimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Rabbana, puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu ya Allah atas kodrat dan iradat-Mu pada hari ini Jumat tanggal 18 Juni tahun 2021. Kami akan melaksanakan acara silaturahmi Insan Pos Indonesia dengan tema peran Pos Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah. Semoga acara ini mendapat barokah dan ridho-Mu. Ya Allah, ya Sami'ud Du'a, jadikanlah acara silaturahmi Insan Pos Indonesia ini sebagai tanda kepada kami semuanya betapa cintanya kami sebagai hamba-Mu yang selalu bersyukur kepada-Mu. Untuk itulah ya Allah, berikanlah kami sayang-Mu, terima rasa syukur dan berikanlah kebaikan serta kelancaran untuk kami semua yang akan melaksanakan rangkaian kegiatan ini. Ya Allah, ya Aziz, karuniakanlah petunjuk dan bimbingan-Mu kepada para pemimpin kami, khususnya kepada seluruh karyawan-karyawati PT Pos Indonesia Persero dimanapun mereka berada, untuk dapat mengemban amanah-Mu, memenuhi tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada mereka. Karena dengan petunjuk dan hidayah-Mu, maka seberat apapun tugas dan tanggung jawab yang diberikan akan dapat dilaksanakan dengan baik dan mendapat ridho-Mu. Ya Allah, ya Ghaffar, ampunilah semua dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa guru-guru kami, dan dosa pemimpin kami, dan para pendahulu kami. Terimalah amal-amal kami, dan muliakanlah kami dengan sebab kegiatan silaturahmi Insan Pos Indonesia ini. Ya Allah, ya Hafiz, hindarkanlah kami dari segala macam penyakit,
wabah, dan berbagai ancaman baik lahir maupun batin yang tengah melanda negeri kami dan seluruh bangsa-bangsa di dunia ini. Ya Allah yang mujib as-sailin, kabulkanlah segala doa dan permohonan kami. Engkau Maha Pengampun dan Maha mengabulkan segala doa. Allahumma fa'anal bala wal bala wal waba wa fi fasa wal munkar wasyuyuf al mukhtalifata wasyisadaida wal mihan wa min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa ajilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih rekan saya Saudara Imanuddin yang sudah memimpin doa kita malam hari ini. Baik, kita melangkah ke acara berikutnya, Bapak Ibu sekalian. Peserta pada malam ini sudah ada sekitar 512 peserta yang sudah masuk di dalam aplikasi Zoom pada malam hari ini. Mohon maaf apabila tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi saya melihat di sini ada beberapa mantan dirutnya Pos Indonesia dari masa ke masa dan para BOD, ada Pak Agus F. Handoyo, tadi saya lihat ada Pak Sukaton juga, dan beberapa yang sudah hadir di acara Zoom ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan melangkah kepada acara berikutnya, yaitu pada tanggal 16 Maret 2021 lalu, BOD Pos Indonesia alhamdulillah diterima oleh Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia untuk menyampaikan maksud bahwa Pos Indonesia siap untuk mendukung ekonomi syariah yang kini sedang digiatkan atau sedang diharapkan tumbuh oleh pemerintah untuk membantu pembangunan bangsa Indonesia pada tahun-tahun mendatang. Alhamdulillah respon yang sangat baik diberikan oleh Bapak Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin pada saat itu. Baiklah, hadirin, kita saksikan video rekaman arahan dari Bapak Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang dalam pertemuan virtual dari PT POS dengan kami, Presiden dan staf di kantor Wakil Presiden. Karena itu kami mendengar bahwa PT POS akan ikut bersinergi di dalam mensukseskan gerakan nasional wakaf uang. Karena itu barangkali kami persilakan untuk menyampaikan penjelasannya secara program yang akan dilakukannya. Kami persilakan. Jadi kami laporkan Pak Wapres bahwa Pos Indonesia ini punya 4.850 cabang di Indonesia. Kita punya kantor pos. Kemudian kita punya agen untuk jasa keuangan sekitar 20.000 agen yang juga tersebar di seluruh Indonesia. Yang ini nantinya bisa
Saya kira ini merupakan kanal yang sangat efektif sehingga masyarakat di mana-mana bisa berwakaf melalui PT Pos itu. Saya menyambut baik ini. Oleh karena itu saya minta supaya nanti segala sesuatunya, karena ini yang kita yang mengelola, kita serahkan kepada KNEKS dan BWI, yaitu Badan Wakaf Indonesia. Maka nanti saya minta PT Pos untuk berkomunikasi dengan KNEKS eksekutif, namanya itu Badan Eksekutif KNEKS, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, yang juga memang bekerja sama dengan Badan Wakaf Indonesia nanti. Nah, nanti kemudian dari PT Pos itu nanti akan dikemanakan dana itu supaya nanti bisa diinvestasikan. Jadi ini barangkali yang saya kira itu penting, karena itu saya berharap dengan keterlibatan PT Pos, maka pengumpulan atau pengumpulan wakaf uang ini akan lebih efektif, ya, lebih jauh. Ya, itulah saya kira yang bisa saya sampaikan. Ya, nantinya ini merupakan semacam transformasi gerakan wakaf. Barangkali itu dari saya. Baik, demikian tadi sambutan arahan dari Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin yang telah beliau sampaikan pada tanggal 16 Maret 2021. Berikutnya, marilah kita saksikan telah hadir bersama kita bersama pada malam hari ini Profesor Dr. Muhammad Nur, Ketua Badan Wakaf Indonesia, yang akan menyampaikan tauziah ekonomi syariah. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Mas Tata. Mohon untuk cek suara dan gambar bisa didengar dengan baik dan bisa dilihat dengan baik. Sangat bagus Pak Nur. Oke, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih. Lima ulqa wal khatim lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Pak Dirut, Pak Faisal, beserta seluruh jajaran direksi, serta keluarga besar PT Pos yang alhamdulillah kurang lebih 540-an yang ikut hadir pada acara silaturahim ini. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Dewan Komisaris yang semuanya insya Allah pada sehat, dan mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan anugerah kesehatan kepada kita semua dan kecerdasan kepada kita semua, sehingga kita bisa mengelola PT Pos ini terus bertambah baik, dan semakin besar manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan. Amin. Tentu saya ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada PT Pos yang mengundang saya untuk bisa saling berbagi dengan panjenengan semua, dan termasuk tadi arahan dari Pak Wapres dan juga sambutan terhadap arahan Pak Wapres dari Pak Dirut maupun dari seluruh jajaran direksi. Kami ingin memberikan catatan 3 hal. Tentu sebelum itu semua kita sangat bersyukur pada Allah SWT, dan mudah-mudahan salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang saya hormati, izinkan saya memberikan ilustrasi yang sangat sederhana kepada panjenengan semua, yaitu yang pertama, ya, PT Pos itu
pernah memiliki masa kejayaan yang luar biasa dan punya jasa yang sungguh sangat luar biasa. Jasa PT POS bukan sekadar urusan ekonomi, tetapi urusan keutuhan dari NKRI ini. Saya sempat menyiapkan konsep tentang Undang-Undang POS ya, tahun 2007-2008 itu, yang diantaranya adalah apa? Bahwa PT POS itu begitu ada kode pos, maka disitulah mencerminkan kewilayahan NKRI itu. Oleh karena itu, panjenengan semua punya jasa yang sungguh sangat luar biasa terhadap tidak hanya urusan menjalankan fungsi-fungsi ekonomi, tetapi juga fungsi keutuhan dari NKRI ini. Oleh karena itu, tugas kita semua adalah sekarang ini melakukan transformasi. Ya. Untuk melakukan apa? Untuk melakukan merubah dari aset-aset yang sifatnya intangible, ya, yaitu kejayaan, nama besar, dan seterusnya, itu adalah intangible asset, harus kita rubah menjadi tangible asset. Ya, tangible asset. Aset-aset yang bisa dihitung, bisa dirasakan manfaatnya secara langsung. Tetapi itu saja juga belum cukup. Harus kita konversi menjadi real asset. Dari real asset inilah tugas besar kita semua, keluarga besar PT POS, ingin menjadikan PT POS ini memiliki the real power. Kekuatan real dari PT POS itu. Oleh karena itu, dengan sumber daya yang sungguh sangat luar biasa yang dimiliki oleh PT POS, baik sumber daya yang terkait dengan masa lalu maupun masa kini, dan tentu panjenengan semua yang sekarang dikomandani Pak Faisal memiliki cita-cita ke depan yang sangat luar biasa. Salah satu di antaranya adalah melakukan sinergi antara PT POS dengan gimana caranya kita bisa menumbuhkan, memperkuat yang namanya ekonomi syariah, khususnya seperti yang disampaikan Pak Wapres tadi itu, yaitu yang terkait dengan perwakafan. Oleh karena itu, atas nama Badan Wakaf, saya menyampaikan rasa terima kasih kepada keluarga besar PT POS yang ikut sama-sama membesarkan yang namanya wakaf nasional itu, khususnya wakaf uang. Ibu-ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, yang kedua, yang namanya perubahan itu adalah keniscayaan. Katanya Pak Charles Darwin, it is not the strongest that survive. Bukan yang paling kuat yang bisa bertahan. Nor the most intelligent. Bukan pula yang paling pintar yang bisa bertahan. Tetapi the one most responsive to change. Tetapi mereka yang mampu melakukan perubahan-perubahan. Oleh karena itu, yakinlah, insya Allah, dengan semangat panjenengan semua untuk melakukan perubahan-perubahan itu, kejayaan PT POS, kedikdayaan PT POS, manfaat PT POS yang sungguh sangat luar biasa, itu akan menjadi bagian dari kenyataan. Dengan masuknya transformasi digital, jadikan itu semua sebagai bagian dari untuk melakukan perubahan itu. Memang ada kaidah yang sangat menarik di ilmu fikih itu yang terkait dengan perubahan, Pak Faisal, yaitu al-mukhafadhatu al-qadimis shalih wal akhdu bil jadidil aslah. Yaitu kalau kita ingin mengembangkan suatu perubahan, ada kaidah, yaitu mempertahankan yang lama yang masih baik, al-mukhafadhatu al-qadimis shalih yang masih baik, tetapi tidak cukup hanya itu. Dia harus mengambil wal akhdu bil jadidil aslah, yaitu mengambil sesuatu yang baru, yang lebih baik, yang lebih baik. Mohon maaf, saya sering goda ke kawan-kawan, kaidah ini saya tidak berani menerapkan di urusan rumah tangga. Ya, ini kalau dikaitkan dengan urusan rumah tangga, pertahankan yang masih baik, cari yang baru, yang lebih baik. Saya kira ngajak tukaran itu, ngajak tengkar. Tapi kaidah ini adalah kaidah yang saya sampaikan ini kaidah fikih yang saya sendiri kita manfaatkan untuk pengembangan yang lain, bukan untuk urusan rumah tangga. Oleh karena itu,
Yang namanya wal-akhdu bil jadidil aslah tadi itu, yaitu mengambil sesuatu yang baru, yang lebih baik itu, kalau sekarang ini tidak ada lagi. Yang insya Allah panjenengan semua sepakat. Apa itu? Transformasi digital. Ya, bukan saja mengganti mesin-mesin manual menjadi computerized atau digitalized, tetapi juga mindset-nya pun juga harus kita lakukan perubahan. Culture-nya pun juga harus kita lakukan perubahan. Sehingga dengan demikian, kalau kita belajar tentang teknologi digital, semua sepakat bahwa tidak ada bidang, tidak ada wilayah yang tidak membutuhkan teknologi digital. Berbeda dengan teknologi pertanian, tidak semua orang membutuhkan teknologi pertanian. Beda pula dengan teknologi avionik, tidak semua orang membutuhkan teknologi avionik. Tetapi kalau teknologi digital, semua orang membutuhkan teknologi digital itu. Oleh karena itu, teknologi digital itu dikategorikan sebagai generic purpose of technology, yaitu suatu teknologi yang semua bidang membutuhkannya, generic purpose. Ya, untuk apa saja bisa. Nah, tinggal sekarang kemampuan kita, kecerdasan kita untuk memanfaatkan, mengembangkan teknologi digital itu untuk memberikan manfaat yang paling besar, baik kepada perusahaan maupun kepada bangsa dan negara. Sehingga dari situlah nanti akan kelihatan tentang kualitas dari kecerdasan kita. Apakah kita hanya mampu menjadikan teknologi digital sebagai supporter untuk mensupport, ya, mendukung kegiatan-kegiatan kita, atau kita mampu menggeser dari supporting ke driving, yaitu yang menjadi penggerak dari perusahaan kita, atau kita pun juga mampu meningkatkan satu level lagi, yaitu sebagai enabler, pemungkin yang tadinya tidak mungkin, sekarang mungkin. Dan ini yang sekarang dihadapi oleh perusahaan logistik seperti panjenengan semua. Yang tadinya tidak mungkin, tapi sekarang menjadi mungkin. Oleh karena itu, kita pun juga ingin mengembangkan satu level lagi. Tidak hanya supporting, driving, maupun enabling, tetapi juga kita jadikan teknologi digital itu sebagai mesin untuk melakukan transformasi perusahaan kita, transformasi bangsa ini. Tetapi masih ada puncak satu lagi, yaitu kalau kita mampu mengembangkan yang namanya disruptor. Ya, teknologi digital bisa kita jadikan sebagai penggoda agar kita terus-menerus melakukan perubahan-perubahan itu. Nah, kalau itu yang panjenengan lakukan, insya Allah PT POS akan mengulang kembali kesejarahannya yang tadinya semua tergantung dengan PT POS, maka suatu saat nanti insya Allah di tangan panjenengan semua orang akan membutuhkan dan bisa bekerja sama dengan PT POS. Termasuk di dalamnya adalah perwakafan. Dan wakaf di situ yang paling menarik, peluang yang paling besar yang panjenengan bisa kembangkan, yaitu tentang wakaf uang. Yang tadi Pak Wapres juga menyampaikan, karena keberadaan PT POS itu tersebar di seluruh pelosok negeri ini, maka disitulah menjadi peluang. Bagi orang yang cerdas, ya orang yang cerdas, itu ada pepatah di dalam bahasa Arab yang sangat bagus. Al-alim yakfi bil isyarah, wal laim la yakfi walau bil hijarah. Orang yang cerdas itu pakai bahasa isyarat saja paham. Dengan menggunakan sinyal saja sudah paham. Tetapi orang yang tidak begitu cerdas, atau orang yang bahasa kasarnya itu bodoh begitu, itu dilempar batu pun juga tidak paham. Nah, alam ini, dunia ini sedang melakukan perubahan-perubahan itu, tinggal kita mampu nggak menangkap perubahan itu. Kalau kita mampu menangkap perubahan itu, insya Allah kita termasuk bagian dari orang cerdas itu, sehingga kita bisa menerapkan wal akhdu bil jadidil aslah tadi itu, yaitu mengambil sesuatu yang baru, yang jauh lebih dahsyat, lebih baik lagi. Bagi orang yang cerdas, itu tidak ada yang namanya masalah itu. Ya. Karena apa? Karena bagi orang yang cerdas, masalah itu dia konversi, ya, menjadi tantangan. Dari tantangan itu dia jadikan sebagai peluang. Dari peluang itu dicarikan sebagai jawaban. Oleh karena itu bagi orang cerdas, masalah itu adalah suatu kesempatan, satu peluang
untuk kita carikan jawabannya itu. Dan yakinlah, hidup tanpa persoalan itu tidak ada ceritanya. Ceritanya yang tidak ada. Sehingga ibu-ibu dan bapak sekalian, kalau panjenengan tanya siapa orang hidup yang tidak ada persoalan, tidak ada ceritanya. Oleh karena itu tidak bisa diceritakan. Dan di dalam Al-Quran sangat tegas, inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Al-usrinya itu yang kesulitan, itu ada alif lamnya. Ya. Namanya isim ma'rifat. Yusronya tidak ada alif lamnya. Namanya nakiro. Ma'rifat itu tertentu, definite. Nakiro itu indefinite. Artinya apa? Artinya satu persoalan tertentu itu banyak jawab. Bisa dibayangkan satu soal jawabannya banyak. Masa tidak bisa kita mencarinya? Oleh karena itu, yakinlah Pak Faisal dan seluruh jajaran BUD maupun BOC, iya, kita menghadapi persoalan, tetapi yakin insya Allah di balik persoalan itu atau bersamaan dengan persoalan itu ada jawabannya. Dan jawaban itulah yang akan menjadikan panjenengan semua naik kelas, naik kelas, naik kelas. Semakin banyak kita menjawab persoalan dalam kehidupan ini, maka posisi panjenengan semakin naik, demikian dan seterusnya. Dan jadikan kita bekerja ini termasuk di PT POS ini, bukan bekerja yang sifatnya pragmatis semata, tetapi panjenengan semua harus punya idealisme. Ada nilai yang panjenengan ingin raih, ingin kontribusikan. Apalagi panjenengan pun juga sudah merancang dan memulai yang namanya wakaf, khususnya wakaf uang. Izinkan sedikit saya memberikan ilustrasi tentang perwakafan ini. Jadi kalau kita pelajari di dalam Islam itu ada yang namanya zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Apa beda dari ketiganya itu? Zakat itu statusnya adalah wajib. Tetapi tidak semua orang wajib berzakat. Mereka yang wajib berzakat kalau sudah sampai nisabnya. Sehingga ekivalen kira-kira gaji itu 7 juta rupiah lah setiap bulannya. Sehingga kalau gajinya belum 7 juta rupiahan, maka dia belum wajib zakat. Ya, kecuali zakat fitrah. Ya. Dan begitu kita menerima zakat, maka harus kita bagikan ke 8 asnaf. Ya, habis sudah. Amilnya pun juga dapat porsi 12,5% untuk mengelola aset dari si zakat itu. Tetapi berbeda dengan wakaf. Wakaf itu tidak ada batasannya. Ya, berapapun boleh. Dan status hartanya itu tidak boleh dibagikan langsung kepada mauquf alaih penerima manfaat, tetapi harus diolah dulu, baru hasilnya inilah yang dibagikan ke penerima manfaat. Sehingga kalau PT POS bekerja sama dengan BWI untuk mengelola wakaf uang, orang berwakaf dalam bentuk uang, maka uangnya ini tidak boleh langsung dibagi. Tetapi uangnya ini harus diinvestasikan terlebih dulu. Hasil dari investasi itu entah berupa instrumen perbankan atau instrumen keuangan atau instrumen bisnis yang lain, barulah dibagikan. Sehingga dalam bahasa yang simpel, zakat, infak, sedekah itu ibaratnya adalah operational expenditure, biaya operasional, belanja operasional. Tetapi wakaf itu kita sebut sebagai capital expenditure, belanja modal. Dua-duanya penting. Tetapi kalau kita hanya terjebak pada operational expenditure saja, tidak mau melakukan yang sifatnya investasi, belanja modal, maka tentu kita tidak akan bisa bertahan lama. Oleh karena itu, sekali lagi, saya menyambut sangat baik dan welcome betul kepada PT POS yang ikut bersama-sama membesarkan dunia perwakafan. Dan kalau kita melakukan wakaf, dalam bahasa agamanya itu sedekah jariyah, maka itulah termasuk salah satu di antara 3 hal yang tidak terputus meskipun kita sudah meninggal, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan orang tua kita semua. Sehingga
Menarik sekali kenapa Rasulullah menyebutkan terlebih dulu sedekah jariyah, baru ilmu yang bermanfaat, baru ada yang saleh. Ternyata rumusan yang paling sederhana, tidak ada ceritanya anak yang soleh itu yang tidak punya ilmu yang bermanfaat. Tidak ada ceritanya ilmu yang bermanfaat itu bisa dikembangkan tanpa ada infrastruktur. Infrastruktur itulah sedekah jariyah itu. Dan tidak ada ceritanya anak yang soleh tidak bersedekah. Sehingga dengan demikian dia akan membentuk satu lingkaran terus-menerus membesar, membesar, membesar. Oleh karena itu, saya punya keyakinan betul dengan kesempatan PT POS untuk bersama-sama dengan BWI mengembangkan perwakafan Pak Faisal, saya kira ini monggo kita siapkan secara teknis, matang, dan disitulah panjenengan semua mandalla ala khairin. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang mengerjakannya. Dalam konteks analoginya, barang siapa yang membantu kebaikan, maka dia pun juga akan mendapatkan kebaikan seperti orang yang menjalankannya. Sehingga kalau begitu panjenengan memfasilitasi, mempermudah orang untuk berwakaf, maka panjenengan pun juga memiliki nilai positif di situ. Selamat berjuang. Saya ikut senang sekali dan saya doakan panjenengan semua menjadi pasukan-pasukan yang selalu memberikan kemanfaatan. Karena tidakkah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang adalah orang yang selalu memberikan kemanfaatan. Tidak hanya kemanfaatan bagi dirinya, tapi anfa'uhum, lebih memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Saya punya keyakinan, saya doakan PT POS akan mengambil posisi yang terdepan di dalam mengembangkan bisnisnya, baik yang terkait dengan logistik maupun turunan-turunan logistiknya itu, sehingga kejayaan PT POS akan memberikan makna yang luar biasa bagi bangsa ini. Selamat berjuang, teman-teman sekalian, dan mohon maaf kalau yang khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan kepada Pak Nuh. Semoga Pak Nuh dan kita semua selalu diberikan kesehatan di tengah-tengah pandemi yang sedang melanda negeri dan bumi kita hari ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Terima kasih Pak Nuh atas tausiahnya, luar biasa. Kami sangat paham Pak Nuh sangat sibuk waktunya. Luar biasa penghargaan kami sampaikan kepada Bapak yang dapat meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan Bapak. Monggo Bapak, bila Bapak akan live dari Zoom ini, monggo, tapi kami akan sangat bahagia kalau Bapak bisa mengikuti acara ini sampai selesai. Baik, terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi atas nama manajemen PT POS Indonesia dan segenap insan POS yang telah hadir di acara ini. Sekarang sudah mencapai 631 dan akan bertambah terus. Baik, kita memasuki acara berikutnya. Bapak dan Ibu sekalian, saya reminding ini telah hadir mantan-mantan pimpinan PT POS Indonesia yang sangat senior. Alhamdulillah telah hadir Bapak Marsudi Muhammad Paham yang mungkin usia sudah sangat senior sekali. Beliau adalah Direktur Utama PT POS Indonesia tahun 1987 sampai 1995. Hadir juga di sini saya lihat ada Pak Cahyana Ahmad Jayadi, Direktur Utama. Pak Ahmad Cahyana. Ya, Cahyana Ahmad Jayadi, Direktur Utama tahun 95. Kemudian Pak Atapia, Direktur Utama tahun 99. Hadir juga Pak Nezar. Ya, Pak Hana Suryana, Direktur Utama tahun 2005. Pak Ketut Marjana belum saya lihat, tapi mudah-mudahan beliau dapat bergabung. Juga Pak Budi Setiawan, Direktur Utama tahun 2013. Bapak Direktur Utama tahun 2015, Bapak Gilarsi Wahyu Sutiono juga saya lihat sudah hadir. Kemudian juga tentu saja Pak Faisal bersama BOD yang kurang lebih baru menduduki
pimpinan manajemen pos di sekitar 7 bulan terakhir ini. Bapak Ibu sekalian, telah hadir juga BOD di sini yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Saya lihat ada Pak Atmo juga, tadi ada Pak Ari Supiono, Pak Murah Yase, dan beberapa Pak Edi Santosa, Pak Antis tadi sudah saya lihat. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita menginjak acara berikutnya. Marilah kita saksikan paparan dari Direktur Utama PT Pos Indonesia, Dr. Faisal Rahmat Jumadi, MSc, mengenai peran PT Pos Indonesia dalam memajukan ekonomi syariah. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Faisal. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan sangat saya banggakan Profesor Dr. Muhammad Nuh, DEA, yang saya hormati Bapak-bapak Direktur Utama PT Pos Indonesia, pendahulu saya, Pak Marsudi, Pak Cahyana, Pak Gilarsih, Pak apa lagi Pak, maaf ini mana Pak, ada lagi siapa ya, sebentar. Oke, Pak apa lagi, Pak Ali Nafiah, kemudian siapa lagi, Pak Hana, Pak Budi Setiawan, dan Pak Ketut Marjana, serta Pak Gilarsih, serta Bapak-Ibu BOD Pos yang hadir di sini, baik yang sudah tidak menjadi BOD maupun yang sedang bertugas saat ini. Bapak-Ibu sekalian dan seluruh insan Pos yang saya banggakan, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada malam hari ini kita dipertemukan di dalam kesempatan yang baik ini, yang dalam keadaan sehat walafiat. Awalnya memang acara ini sebenarnya adalah acara halal bihalal. Namun karena sudah lewat bulan Syawal, maka oleh Pak Tata acara ini kemudian ditingkatkan menjadi webinar, begitu ya, sekaligus menjawab tantangan peran pos dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah. Prof. Nuh yang saya hormati, jadi kami memilih Prof. Nuh ini ada 3 alasan, gitu ya. Ini ada asbabun nuzulnya sebetulnya. Akhirnya kenapa saya pilih Prof. Nuh? Yang pertama, Prof. Nuh ini adalah mantan Menkominfo, Menteri Kominfo yang pos berada dalam pembinaannya, gitu ya. Sehingga saya paham bahwa beliau sangat tahu persis bagaimana perkembangan pos di masa itu. Bahkan beliau termasuk yang ikut membuat draft undang-undang pos pada saat beliau menjabat Menkominfo. Sehingga saya paham. Itu alasan pertama. Artinya Prof. Nuh ini sebetulnya adalah bapaknya Pos Indonesia, begitu ya, karena pernah menjadi pembina. Kemudian Prof. Nuh ini juga profesornya dari elektro, gitu ya. Kebetulan kakak kelas saya, jadi Prof. Nuh ini S1 elektro, S2 elektro, S3 elektro, profesornya elektro. Sehingga ketika Pos melakukan transformasi digital, maka saya yakin Prof. Nuh akan mendukung, begitu ya. Nah, tadi kita dengarkan bersama bagaimana beliau sangat meyakini bahwa transformasi digital ini adalah keniscayaan. Tidak bisa dihindari, dan kalau orang tidak melakukannya atau perusahaan ini tidak melakukannya, maka kita akan semakin ketinggalan. Alasan yang ketiga kami milih Prof. Nuh karena Prof. Nuh adalah ketua BWI. Dan kebetulan Pos ini memang baru saja masuk dalam bisnis ini, dalam ekosistem ekonomi syariah ini, dan ini sekaligus sebagai
laporan sebenarnya Prof. Nuh kepada Prof. Nuh seberapa jauh kami melangkah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi syariah ini dan seberapa jauh kami mengimplementasikan arahan Wapres gitu ya sekaligus gitu. Jadi makanya ada 3 hal ini. Mengapa akhirnya Prof. Nuh saya mohon dengan sangat memberikan sambutan, tausiah sekaligus arahan kepada kami semua di sini. Baik, hadirin sekalian, jadi mungkin saya sedikit ada slide yang ingin saya share ini sekaligus juga sharing kepada seluruh insan pos yang hadir di sini hari ini 645 orang. Ya bahwa ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, pasar ekonomi syariah. Yang kedua, peran dan kemajuan program Pos Indonesia dalam mendukung program nasional ini. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat dalam slide ini saya ingin menjelaskan bahwa yang sebelah kiri ini saya kotakin bahwa Indonesia ini di dalam Global Islamic Economic Indicator berada di ranking 10 sebetulnya. Jadi kita ini di tahun 2019 ya, kita di ranking 10 kalah jauh dengan Malaysia yang bukan negara Arab ini sebetulnya ya. Yang bukan negara Arab itu Malaysia, Pakistan, dan Indonesia gitu. Yang lainnya ini hampir negara Arab semua begitu ya. Nah kemudian di kanan kalau kita lihat itu Indonesia naik. Jadi pada tahun 2020 Indonesia sudah naik menjadi ranking 4 ya, di dalam Global Islamic Economic Indicator. Ini artinya memang Indonesia bekerja keras untuk meningkatkan posisinya di dalam Global Islamic Economic Indicator dan mengalahkan beberapa negara-negara Arab yang lebih dahulu ya. Jadi kita hanya kalah dengan Malaysia, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab gitu ya. Nah, ini saya pikir di dalam menjelang kepulihan kembali pandemi nantinya, saya pikir ini akan posisi Indonesia akan bisa lebih baik lagi. Dengan catatan kita tidak berhenti ya pada masa pandemi ini. Jadi bahkan kalau bisa kita bekerja lebih keras lagi sehingga saat ekonomi mulai membaik lagi nanti posisi kita bisa nyalip lagi begitu ya. Kemudian next slide. Nah ini kemudian di Indonesia apa respon terhadap Islamic Global Indicator tadi, bahwa akhirnya seperti dikatakan Pak Wapres tadi, kita ingin mengembangkan ekonomi syariah. Nah, kebetulan Kementerian Agama sebagai regulator membuat suatu badan wakaf Indonesia yang diketahui oleh Prof. Nuh untuk mengembangkan perwakafan Indonesia sebagai bagian dari ekosistem ekonomi syariah. Nah, di dalam wakaf ini ada yang disebut dengan nazir. Nah, di sini kenapa kita sebut khusus karena nanti ada peran pos di sini, yaitu pihak yang menerima harta benda wakaf untuk dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukannya. Kami sudah pernah menjelaskan ke Prof. Nuh bahwa kami punya 3.000 lebih titik properti begitu yang bisa dikerjasamakan dan fundingnya bisa berasal dari wakaf ini yang nanti dikembangkan dalam kerjasama properti. Yang insya Allah karena syaratnya wakaf ini harus berkembang, tidak boleh berkurang begitu ya. Maka sektor properti ini sebenarnya sustainability-nya panjang begitu. Dan bisa berkembang dana wakaf yang diinvestasikan di sini. Yang kedua LKS PWU, di mana ini sebenarnya lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang yang saat ini sebenarnya pos belum masuk dalam kategori LKS WU ini, LKS PWU ini. Namun demikian nanti apabila kami sudah mulai masuk di dalam ekosistem wakaf ini, kami mencoba nanti akan mengurus lisensi lah supaya jadi LKS PWU ini. Kalau kita lihat ekosistem yang sebelah kanan ini, bahwa ekosistem wakaf ini berdasarkan sumber pendananya ada 4. Ada wakaf tunai, instrumen keuangan, wakaf melalui uang, dan financing LKS PWU. Nah pos ini lebih banyak nantinya berada di dua ini, di dua hal. Satu yang terkait dengan wakaf tunai untuk investasi di bidang properti. Nah ini kita sangat
sangat tertarik untuk bekerja sama di sini, memanfaatkan tadi saya sebut propertinya POS dan wakaf melalui uang ya, yang memiliki unit ekonomi penyangga. Jadi bagaimana wakaf melalui uang ini bermanfaat secara sosial, artinya setelah mendapatkan keuntungan dari properti nanti bisa diberikan dalam bentuk sosial ya, sebagai penerima manfaat dari wakaf ini sebagaimana dijelaskan Prof. Nuh tadi. Next. Nah, kemudian kalau kita lihat sebelah kiri skema umum pengelolaan wakaf uang, ini mohon Prof. Nuh nanti kalau kami ada kurang kesalahan dalam menjelaskan mohon dikoreksi. Jadi LKS PWU ini mengelola wakif gitu ya, mengelola uang-uang yang diserahkan oleh wakif dan kemudian dikelola oleh nazir. Nazir inilah nanti yang akan mengelola wakaf itu agar berkembang baik di sektor keuangan yang sebelah kiri dalam bentuk instrumen keuangan, deposito atau saham, maupun di sektor real dalam bentuk menyewakan kantor begitu ya, di sektor properti. Nah, kemudian nanti hasilnya baru bisa diberikan manfaat secara sosial. Nah, yang sebelah kanan itulah penerima manfaat dari berkembangnya wakaf yang dikelola oleh nazir tadi. Nah, kemudian yang sebelah kanan itu disebut dengan wakaf produktif. Jadi masyarakat, kalau yang sebelah kiri itu wakif itu menyerahkan wakafnya tanpa ada term and condition ya, sehingga dikelola oleh nazir dengan lebih leluasa. Nah, yang sebelah kanan ini masyarakat berwakaf melalui uang, namun sudah memberikan syarat. Nah, ini wakaf saya untuk rumah sakit, untuk klinik, untuk masjid, untuk apa saja dan seterusnya begitu ya. Sudah ada peruntukannya begitu. Nah, sehingga nanti nazir juga akan melakukan pengelolaan wakaf ini sesuai dengan request dari masyarakat tadi. Ya. Apakah itu untuk properti atau yang lainnya begitu ya, sesuai dengan permintaan masyarakat tadi. Nah, kemudian baru setelah nanti wakafnya itu berkembang, misalkan dari properti, baru nanti ada penerima manfaat. Nah, dalam hal ini pengelolanya karena seperti dikatakan Prof. Nuh tadi, tidak boleh wakaf itu dikeluarkan untuk mengelola wakaf. Sehingga pengelolanya nanti istilahnya remunerasinya berasal dari zakat. Ya, karena tadi zakat itu ada 2,5% untuk pengelola, sehingga OPEX-nya berasal dari zakat. Nah, wakafnya digunakan untuk CAPEX begitu. Nah, inilah ada dua skema yang kita pahami dalam dunia wakaf ini. Berikutnya, nah ini sebagaimana tadi kita saksikan tadi arahan dari Wapres kami terjemahkan di POS. Jadi kalau kita lihat potensi wakaf di Indonesia ini dengan jumlah muslim terbesar di dunia, lebih dari 200 juta, nah itu dan kita disebutnya Indonesia ini negara paling dermawan gitu ya. Jadi World Giving Index-nya tertinggi. Jadi orang Indonesia ini memang dermawan, suka memberi gitu ya, suka memberi sedekah, zakat dan seterusnya gitu ya. Namun dari potensi wakaf yang jumlahnya triliunan tersebut sampai saat ini baru terkumpul 819 M gitu ya. 580 M melalui wakaf melalui uang dan 283 wakaf uang. Jumlah nazirnya juga belum banyak, sekitar 264 lembaga. Dan indeks literasi wakaf, pengetahuan wakaf masyarakat kita itu masih rendah, masih sekitar 50%. Sisanya juga tidak paham sebenarnya bahwa bisa mewakafkan uang. Karena persepsinya wakaf itu harus selalu bentuk bidang tanah gitu ya. Dan harus digunakan untuk masjid gitu, panti asuhan, anak yatim piatu begitu. Tidak pernah terpikir masyarakat kita bahwa wakaf ini bisa dikembangkan. Jumlah LKS PWU itu yang tadi lembaga penerima wakaf ini 23 bank syariah. Dan di situ memang ini sudah ditetapkan dan POS memang belum masuk di sini. Nah, mungkin ke depan nanti kalau memang kita sudah masuk di sini dan
bisa memberikan manfaat, mungkin bisa diusulkan nanti. Nah, peluang wakaf di Indonesia ini sebagai sumber pendanaan tanah wakaf kosong bisa, sebagai alternatif pembiayaan lembaga pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Kemudian membantu UMKM ya, sebagai dana microfinance tadi dari hasil pengembangan wakaf bisa membantu UMKM. Jadi ya memang karena ini beresiko tadi termasuk kategori penerima manfaat gitu ya. Karena kalau UMKM bisnis ini kan bisa saja rugi, tidak selalu untung gitu. Jadi tidak bisa diberikan dari wakaf, tapi diberikan dari hasil wakaf yang dikembangkan tadi. Keuntungannya boleh itu nanti dipakai untuk membantu UMKM. Dan bisa mengurangi belanja pemerintah ya sebagai dana alternatif belanja dalam menyediakan fasilitas publik ya. Properti, karena kalau properti itu kan selalu berkembang, paling enggak tanahnya makin tahun makin naik. Dan mengurangi defisit anggaran belanja dan pinjaman. Jadi ini sangat bagi bangsa dan negara sangat luar biasa impact-nya. Next. Nah, bagaimana POS mengambil peran di dalam ekosistem ini? Jadi ya kami ada mengusulkan 3 begitu. 1 nazir, jadi sebagai nazir wakaf uang, jadi melalui POS dan ambil zakat. Yang kedua lembaga bisa sebagai LKS PWU dan yang ketiga sebagai kolektor. Lah ini yang kami akan sedang bekerja sama dengan BWI untuk posisi POS dalam membantu BWI dalam hal ini. Next. Nah ini contoh tadi bahwa ada contoh-contoh bagaimana wakaf, pengelolaan wakaf di negara lain atau di Indonesia. Jadi pengelola hotel itu ada Baitul Asy itu, kemudian di Salman itu untuk pengembangan UMKM, kemudian di Dompet Duafa itu wakaf produktif tadi, dan ada untuk mengembangkan rumah sakit Medika ya, yang ada di Lampung Timur, dan di Darut Tauhid untuk mengembangkan tadi produksi madu dan seterusnya begitu ya. Seperti tadi ini sebagai ada yang dikembangkan dalam bentuk properti, kemudian keuntungannya digunakan untuk tadi mengembangkan UMKM yang lebih produktif gitu ya. Oke, berikutnya, nah ini sebagai benchmark aja bagaimana nanti POS bisa meniru ini gitu. Next. Nah ini kalau kita lihat apa yang sudah dilakukan POS, Prof, so far, jadi kami sudah punya DPS atau Dewan Pengawas Syariah yang ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional MUI. Di kami sudah punya Dewan Pengawas. Kemudian Kementerian BUMN juga sudah memberikan restu kepada kami untuk masuk di ekosistem ini dan sudah bekerja sama dengan Bapepti. Nanti ini terkait dengan pengembangan emas, gitu ya, ekonomi syariah terutama di emas. Ini sudah semuanya. Jadi kami sudah selesaikan urusan regulasi. Kemudian kita juga sudah selesai untuk kita menerima sebagai channeling setoran haji di kantor-kantor pos kami di berbagai cabang dan nantinya akan ada interaksi digital akan kami masukkan dalam fitur super apps kami yang sudah kita tetapkan yaitu POSPay, Prof. Dan yang ketiga simpanan giro pos Wadiah ya, ini yang sedang kita kerjakan saat ini masih 80% belum selesai. Kemudian nyusun pengembangan mobile apps pos syariah berbasis core giro system. Jadi memang kami punya satu super app, Prof, dan sekarang sudah ada yaitu namanya POSPay. POSPay inilah nanti yang akan sebagai super apps yang di dalamnya fitur-fiturnya akan lengkap begitu, baik itu di syariah, kemudian di kurir itu akan berada di dalam satu atap yang kita sebut dengan POSPay begitu. Ini masih baru 80%, jadi fiturnya masih payment, remittance, dan kurir. Nah, yang syariah ini belum on, jadi masih dalam in progress, Prof. Next, program yang lainnya yaitu kita sudah menerima setoran ZIS, WAF, dan kurban melalui channel pelayanan pos ini di seluruh kantor ini sudah. Kemudian kami juga punya Posgo, jadi Posgold ini sebenarnya, jadi perdagangan emas digital syariah berbasis emas begitu, dan
Ini sudah 90%. Mudah-mudahan dalam 2 bulan nanti kita siap sehingga bisa kita launching. Kemudian kami juga sedang mengajukan POS menerima setoran kepada BPKH agar POS dapat mengelola dana tadi. Itu saat ini sudah dalam proses PKS kerjasama. Dan yang terakhir ini pengembangan bisnis vaulting. Vaulting ini penyimpanan emas. Jadi selama ini kan emas hanya emasnya bukan ada di Indonesia, tapi emasnya di luar negeri, tapi kita bisa bertransaksi emas. Vaulting ini POS menyediakan properti untuk menyimpan fisik emas. Ini sekarang proses kerjasamanya baru mencapai 20%. Berikutnya. Nah ini kami laporkan juga ini sudah diawali pada zaman Pak Gilarsih begitu ya, 2018. Jadi ini sudah cukup sudah berjalan 3 tahun ini. Jadi merintisnya sudah lama. Dan insya Allah nanti ini sekarang sudah masuk fase kedua dalam pengembangan bisnis syariah ini. Dan nantinya mudah-mudahan kita di fase ketiga ini di 2022 semuanya bisa selesai. 8 program yang kami kembangkan tadi bisa tuntas di 2022. Namun demikian nanti di 2021 juga sudah mulai kita ini launching yang POS-Go Syariah tadi yang berbasis emas. Ya, saya rasa ini sedikit laporan sekaligus sosialisasi kepada seluruh teman-teman POS tentang apa yang kita lakukan, POS lakukan dalam mendukung ekonomi syariah ini. Next. Nah ini ada kalau dalam bentuk layanannya, jadi kita bagi 2 layanan nantinya yang ini nanti akan dikembangkan dalam servis digital, layanan ekosistem berbasis tunai dan rekening giro POS syariah ada 6, ada simpanan syariah, ada payment syariah, ada pembayaran pensiun syariah, kemudian ada pembiayaan syariah, kemudian ada logistik halal, dan treasury syariah. Ini 6 yang berbasis tunai. Kemudian yang kanan berbasis emas, jadi kami juga punya layanan syariah yang berbasis emas, yaitu ada 10 layanan, jadi POS Gold Trading, kemudian Gold to Mekah, jadi menyimpan emas untuk haji begitu. Kemudian Merchant Network, kemudian Cross Border Value untuk transfer uang berbasis emas, kemudian gadai dan pembiayaan fisik emas, kemudian layanan clearing kotak emas atau tabungan emas, kemudian Islamic Marketplace berbasis emas, dan zakat, ZIS, dan sodako juga berbasis emas, International Settlement Network berbasis emas, serta pengembangan bisnis vaulting tadi, penyimpanan emas. Jadi ini adalah 2 portofolio layanan syariah yang akan kami kembangkan sampai 2022 nanti, Prof. Next. Nah tentu saja ini semua nanti sebagaimana Prof. Nuh tadi sebutkan akan berbasis digital. Jadi interaksinya digital sehingga sangat efisien dan memudahkan masyarakat dalam membeli layanan atau berinteraksi dengan POS dalam layanan syariah. Demikian. Next. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan teman-teman semua dan Prof. Nuh ya, agar kita semua memahami tentang seberapa jauh program dukungan ekonomi syariah yang telah dilakukan POS dan akan terus dilakukan sehingga POS nanti benar-benar hadir dan mendukung ekonomi syariah. Saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti dalam sesi berikutnya mungkin nanti bisa kita diskusikan atau masukan-masukan feedback agar kami semakin yakin bahwa ini adalah pilihan yang benar bagi POS. Dan ini saya tutup dengan kata-kata innovate or die. Jadi POS akan terus berinovasi karena dengan inovasi inilah POS bisa survive sampai hari ini yang nantinya akan berulang tahun yang ke-275 tahun, Prof. Jadi POS ini sudah mirip dinosaurus.
Ya, dinosaurus itu satu-satunya hewan yang bisa hidup lebih dari 100 tahun. Dan pos ini saya rasa karena sudah survive hampir 3 abad, itu sudah mirip dinosaurus. Sayangnya dinosaurus punah, namun kalau pos menolak punah. Nah, bagaimana cara menolak punah? Ya kita harus berinovasi. Menjadi dinosaurus yang bisa bernyanyi dan menari. Supaya tidak punah. Gitu. Itu mungkin penutup dari saya, mudah-mudahan ini sekaligus melaporkan program-program syariah kepada Prof. Nuh sebagai Ketua BWI. Demikian kami sampaikan, billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Faisal yang sudah menyampaikan beberapa presentasi mengenai upaya POS yang sudah sedang dan akan dilakukan untuk memajukan ekonomi syariah, terutama ikut serta dalam konsep wakaf yang sedang digulirkan oleh pemerintah. Baik, kita masuki sesi berikutnya. Kami sudah melihat ada masih bertahan di sini Pak beberapa mantan CEO PT Pos Indonesia. Kami sapa Pak Marsudi M. Paham di sini. Barangkali kami kasih waktu untuk dapat menyampaikan sepatah dua kata atas apa yang sedang kami lakukan dan untuk menyapa juga seluruh insan pos yang sudah hadir di acara Zoom ini. Bila berkenan Pak Marsudi, silakan kami persilakan untuk memberikan sambutan. Monggo Pak. Tolong admin di-unmute. Baik. Saya tidak tahu dari awal, jadi saya tidak bisa berbicara tentang apa begitu. Terima kasih atas perhatian. Terima kasih. Mudah-mudahan semua lancar dengan PT Pos Indonesia. Itu saja. Terima kasih. Alhamdulillah. Bapak sehat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sehat? Nah, sesehat-sehatnya lah. Kita masih remaja. Senang mendengarnya Pak. Semoga Bapak tetap sehat semua dan diberikan. Terima kasih. Kebahagiaan Pak. Terima kasih Pak Marsudi atas sambutannya. Mudah-mudahan semua lancar Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marsudi. Berikutnya saya lihat Pak sebentar tadi ada Pak Cahyana. Kayaknya beliau sudah Pak Cahyana nggak di sini? Oh, saya pikir mungkin sudah tidak ada. Baik, kami melangkah berikutnya, kesempatan berikutnya Pak Ali Nafia. Barangkali Pak Ali, monggo. Pak Ali Nafia, oke. Silakan Pak. Di unmute, maaf Pak. Oke, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera semua peserta Insan Pos pada forum silaturahmi ini. Bagaimana? Monggo Pak. Ya, berbahagia sekali dapat ikut serta dalam forum ini dan karena waktunya juga pasti terbatas, saya to the point aja kepada yang ingin saya sampaikan. Pertama, apa yang disampaikan oleh Pak Profesor Nuh tadi, yaitu tentang apresiasi kepada PT Pos dalam penerapan undang-undang sebelumnya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 84, sebelum Undang-Undang yang baru 38 Tahun 2009 ini. Dan Pak Nuh tentu sebagai Menteri Kominfo pasti paham betul tentang isinya. Dan saya berpendapat bahwa yang disampaikan Pak Nuh tadi bukan sekedar kata-kata ucapan beliau, tapi itu tertuang dalam penjelasan Romawi 1, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009. Dan itu sebagai
orang yang ada di dalam lingkungan undang-undang itu pada masanya dulu, termasuk kawan-kawan saya yang sudah pensiun, senior-senior saya, sangat bangga dengan peran itu. Nah, kebanggaan inilah yang menurut saya perlu dibangun terus. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2009 itu jelas membuka kesempatan kepada koperasi, BUMN, BUMD, dan swasta untuk ambil bagian dalam bisnis yang selama ini kita geluti. Artinya apa? Kalau dalam bahasa lugasnya akan terjadi degradasi peran pos di negara ini. Dan degradasi peran pos itu akan berbanding lurus dengan kebanggaan insan pos. Makin tinggi peran di negara ini pasti sebagai insan pos makin bangga. Nah, pertanyaan menggelitik, sekedar pertanyaan saja, mohon direnungkan, apakah sebagai insan pos yang masih aktif, kita masih mempunyai tingkat kebanggaan yang penuh? Kalau sebagai pensiunan, saya ikuti dari media sosial dan sebagainya, keluhan yang luar biasa yang saya dengar. Bagaimana upaya untuk disamakan atau disetarakan dengan PNS, apalagi yang terakhir bicara Lebaran, luar biasa. Nah, pertanyaan saya, banggakah sebagai pensiunan dengan kondisi seperti itu? Nah, apa yang dilakukan oleh direksi saat ini, apresiasi bahwa ini akan membangun, akan membangkitkan rasa bangga. Karena apa? Perannya akan semakin dikembangkan di tengah-tengah persaingan berbagai entitas luar biasa. Saya kira selamat mengembangkan ide-ide yang pada akhirnya akan meningkatkan kebanggaan insan pos yang masih aktif maupun yang sudah pensiun. Saya juga sangat apresiasi dengan akhlak. Saya ikuti apa dari mulai amanah sampai kolaborasi dan sebagainya. Dan tadi Pak Nuh masih menyampaikan, kalau boleh saya tangkap, ini pendapat saya, akhlak kita, komitmen, integritas tertinggi hanya apa adanya. Tapi masih koma, apa adanya saja belum cukup. Barangkali itulah salam buat seluruh insan pos, tetap semangat. Bagaimana eksistensi pos yang tadi disampaikan Pak Nuh bisa kita kembalikan kebanggaan insan pos. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat semuanya. Terima kasih Pak Ali, sehat selalu. Semoga Bapak selalu diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Baik, berikutnya mari kita dengarkan sepatah dua patah kata dari Pak Hana. Saya lihat masih hadir di sini. Mangga Pak Hana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang hadir pada kesempatan ini. Saya tentunya juniornya dari Pak Ali ya. Saya setelah menggantikan Pak Ali. Dan saya tentu dibina oleh Pak Marsudi tadi ya. Tentu saja dari suara senioren ya yang sudah pensiun. Sebenarnya acara ini saya apresiasi ya. Bisa mempersatukan kita semua 600 orang lebih ya, 653, 654 tadi. Mudah-mudahan apa yang sekarang diupayakan oleh direksi, oleh BOD, saya kira sesuatu yang memang seharusnya ya. Setiap sesi, setiap periode pasti ada tantangannya, ada challenge-nya. Dan memang sekarang luar biasa ya. Semua produk PT Pos Indonesia pasti dan sudah terbukti memang ada pesaingnya gitu ya. Tentu saja untuk memenangkan ini semua adalah kita harus inovasi tentu saja. Membuat strategi yang terbaik ya untuk menghadapi ini semua. Kita juga istilahnya tadi memang dinosaurus ya. Kita gajah yang besar ya. Bagaimana kita bisa lincah ya, bisa menghadapi ini semua. Saya kira tidak banyak yang disampaikan kepada semuanya.
selamat bertemu ya dalam acara silaturahmi ini. Dan tentu saja saya mengapresiasi acara ini ya. Saya kira pertama kali ini dilaksanakan oleh PT Pos karena memang sekarang zamannya ya, zamannya online. Oke, sampai jumpa pada kesempatan lain ya. Kalau saya sih masih di Poltek Pos ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Hana yang sudah memberikan kata yang untuk acara kali ini. Baik, berhubung Pak Ketut Marjana kelihatannya belum hadir, tapi saya melihat ada Pak Sukatmo di sini. Monggo Pak Katmo, bila berkenan Bapak bisa menyampaikan sepatah dua kata untuk mewakili angkatannya POD Pak Ketut. Monggo Pak Katmo. Terima kasih Pak Tata atas waktunya. Saya ucapkan selamat kepada PT Pos yang hari ini bisa mengajak kita semua untuk berpikir ke depan mengenai pengembangan PT Pos. Dan saya menyambut dengan sangat baik tadi apa yang disampaikan baik oleh Profesor Nuh maupun oleh Pak Dirut. Hanya mungkin bahwa kita ingin mengembangkan syariah, saya kira sesuatu yang baik gitu. Namun kita mesti pahami bahwa bisnis syariah ini di Indonesia masih sangat kecil. Misalnya di industri perbankan, aset syariah ini baru mencapai maksimum 6% market share-nya. Dari sisi bisnisnya juga masih sangat kecil. Sehingga digitalisasi di PT Pos tentu tadi mempertahankan yang baik, tentu bisnis logistik kita masih perlu ditingkatkan, banyak room of improvement di sana untuk bisa mengembangkan bisnis logistik kita. Karena sekarang ini saya tinggal di Bogor dan setiap kali dapat kiriman yang ngirim saya agak kecewa karena jarang sekali yang dikirim kiriman-kiriman baik online dan sebagainya ini dari PT Pos Indonesia gitu ya, yang datang justru dari competitors gitu. Juga dari jasa keuangan tadi saya kira kalau kita ingin menambahkan bisnis ini saya kira sesuatu yang bagus. Mungkin itu saja yang bisa saya ini kan saya tentu tidak bisa mewakili teman-teman direksi pada angkatan saya karena saya hanya sebagai presidir waktu itu sehingga ini. Tetapi saya sungguh sebagaimana disampaikan oleh Bapak Ali Nafiah tadi selalu ingin ikut mendorong pengembangan terutama bisnis jasa kiriman yang sekarang ini lagi booming dan saya kira kita tentu aspirasi dari medsos yang saya tetap ikuti dari teman-teman di Pos Indonesia dan pensiunan ini keinginan untuk tampil kembali bukan hanya sebagai dinosaurus yang ada di museum, tentu kita ingin menjadi gajah yang bisa masih menguasai taman safari. Saya kira demikian. Terima kasih dan saya ucapkan selamat kepada direksi yang baru untuk bekerja dan mudah-mudahan mendapat dukungan dari seluruh stakeholders PT Pos Indonesia untuk bisa mengembangkan PT Pos Indonesia ke arah yang lebih baik. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Katmo atas arahan atau sepatah dua kata pada malam hari ini. Berikutnya ini Pak Budi Setiawan, direksi berikutnya kelihatannya beliau tidak berkenan hadir. Saya lihat di sini ada Pak Murah ya, ada Pak Murah Sugiartayase untuk mewakili. Monggo Pak Murah, bila berkenan bisa memberikan sepatah dua patah kata mewakili angkatan Pak Budi. Monggo Pak. Amin. Terima kasih Pak Tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Salam, nama budaya. Bapak Direktur Utama dan Bapak-Bapak Direktur PT Pos Indonesia, saudara-saudaraku semua. Sekali lagi tentu bahagia sekali kita bisa bertemu pada kesempatan yang luar biasa ini. Seperti yang sudah disampaikan tadi oleh para senior, saya pribadi sangat mengapresiasi acara ini dan terima kasih atas undangannya. Dan kami tentu selalu berharap langkah-langkah yang sangat positif ini dapat terus dilakukan dan dilanjutkan agar tentunya tidak hanya acara sekali seperti begini, tetapi tentu kebersamaan yang ada di Pos Indonesia adalah modal dasar untuk bisa meraih mimpi yang memang tadi Pak Dirut sudah sampaikan, semoga bisa tercapai, bisa melayani masyarakat Indonesia dengan baik dan menjadi pilihan. Pak Dirut di mana-mana saya lihat beliau sudah menyampaikan ingin menjadi the best three kurir di Indonesia, mudah-mudahan bisa tercapai. Dan tentunya sekarang ada layanan wakaf ini, tentu layanan berbasis syariah ini tentu suatu kesempatan buat Pos Indonesia berkiprah lebih jauh lagi di dalam pelayanan jasa keuangan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat, apresiasi kepada semua teman-teman. Mari di masa pandemi tentu tidak lupa saya selalu mengajak teman-teman tetap disiplin dengan prokesnya. Mohon maaf ini saya masih di luar dengan beberapa teman-teman ada kegiatan. Terima kasih Pak Tata semua dan teman-teman sekalian. Mari kita sama-sama mendoakan mudah-mudahan Pos Indonesia semakin maju di masa-masa yang akan datang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, semoga sehat selalu Pak Ngurah. Baik. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Ngurah. Berikutnya adalah BOD dari Direktur Utama sebelum masa Pak Faisal ini. Kelihatannya banyak sekali yang hadir di Zoom ini. Saya melihat Pak Gilarsi hadir, ada Bu Indi juga saya lihat ada tadi. Pak Edi Santosa juga saya lihat ada. IKM coba IKM. Ada Pak Agus Handoyo, Pak Charles, Pak Iwan dan Pak Barkah. Ini luar biasa sekali. Nah, namun untuk ini hemat waktu, inginnya sih kita memang memberikan sambutan semuanya ya. Tapi ya baiklah, mungkin akan diwakili oleh Pak Gil. Barangkali Pak Gil berkenan untuk memberikan sepatah dua kata. Monggo Bapak. Masih di mute Bapak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tata, terima kasih. Luar biasa ini event yang dilakukan di tengah pandemi, tapi berhasil mengumpulkan lebih dari 645 orang tadi saya lihat. Ini satu hal yang hanya bisa kita lakukan karena ada pandemi. Sebelum ada pandemi, kita nggak pernah lakukan. Jadi, kalau inovasi itu biasanya karena inisiatif, ini bukan karena inisiatif, tetapi karena dipaksa oleh situasi. Yang saya pikir, ini kesempatan baik, Pak Faisal tadi sampaikan bahwa untuk survive, Pos Indonesia perlu terus-menerus untuk berinovasi. Pak Faisal, saya sampaikan terima kasih atas inisiatif mengumpulkan kita semua. Sudah lama nggak nengok Pak Marsudi, nggak ketemu Pak Alinapia, nggak ketemu Pak Hana, nggak ketemu dengan Pak Katmo, kemudian ada Pak Ngurah juga tadi muncul, dan seluruh direksi yang di periode sebelum Pak Faisal rasanya semuanya hadir, termasuk Bu Indi. Saya sampaikan terima kasih atas inisiatif yang luar biasa ini. Kemudian satu hal lagi yang ingin saya sampaikan, apresiasi saya kepada Pak Faisal dan tim. Menyadari bahwa sebetulnya terobosan-terobosan untuk mencari ruang baru itu memang tidak mudah buat Pos. Karena semakin posisi kita itu semakin tidak pada persaingan yang satu level ground. Di kurir kita tidak dalam level playing field dibandingkan yang lain.
Di jasa keuangan kita juga tidak bermain di level playing field dengan yang lain. Nah, tetapi saya masih melihat bahwa upaya-upaya untuk lebih agresif masuk ke ruang yang memungkinkan kita masih bisa bermain di level playing field melalui syariah ini luar biasa. Kita melihat bahwa kalau data statistik Indonesia, financial inclusion kita itu baru 50-an %. Dan itu data resmi ya. Tapi kalau data tidak resminya mestinya masih di atas 30, kira-kira di sekitar 34-35%. Jadi masih jauh sekali yang belum included di dalam financial system Indonesia. Nah, salah satu yang menjadi barrier kenapa financial inclusion tidak bisa meluas adalah faith kita, most mayoritas masyarakat Indonesia itu masih meyakini bahwa berbisnis melalui perbankan itu masih ribawi. Nah, jadi ruang itulah yang sebenarnya Pak Faisal sekarang sedang dorong untuk manfaatkan supaya basisnya tidak ribawi, ya satu-satunya financial institutions yang memiliki footprint yang relatif luas se-Indonesia hanya Pos Indonesia, tidak ada yang lain. Jadi saya pikir ini kesempatan yang baik dan terobosan yang sekarang dilakukan tinggal mendorong untuk lebih luas saja, karena tabungan tadi sudah disampaikan, basis emas juga sudah dilakukan. Tapi ada tentunya payment yang juga fundamental. Saya pikir kalau mendorong ekonomi syariah, mestinya ya payment-nya juga syariah juga. Jadi saya ikut secara moral mendorong Pak Faisal dan teman-teman untuk mensukseskan inilah. Ini ruang yang saya pikir ketika kita memikirkan di awal 2017 dulu adalah ruang yang belum bisa dikalahkan orang lain. Jadi Pak Faisal benar ketika sekarang mencoba untuk mendorong melalui ekonomi syariah dan terutama di financial sector yang berbasis syariah ini. Mudah-mudahan ruang itu bisa membantu Indonesia untuk meningkatkan inklusi finansialnya, karena sekali lagi saya sampaikan bahwa barrier untuk masuk dalam financial inclusion kita adalah faith kita bahwa banking itu masih ribawi. Nah, dengan munculnya POS sebagai alternatif, tapi tentunya regulasi juga harus mendukung ini. Pak Faisal tentu harus habis-habisan melobi teman-teman di BI dan OJK untuk bisa memberikan izin bahwa kita bisa beroperasi dalam konteks menjadi backbone-nya, at least menjadi backbone-nya dari financial system yang syariah ini. Salah satu yang saya dengan Pak Edi berkali-kali pikirkan adalah bagaimana clearing house alternatif buat financial system syariah itu bisa dibangunnya di pos, bukan di bank sentral, bukan Bank Indonesia. Karena Bank Indonesia sendiri bagaimanapun juga sudah tercampur dengan sistem yang ribawi tadi. Tapi Pos Indonesia bisa menyodorkan diri bahwa kita bisa menjadi financial clearing system antar semua bank atau semua institusi finansial yang berbasis syariah, dan kita bisa berdiri di tengah. Mudah-mudahan Pak Faisal dan teman-teman berhasil untuk bisa mendorong ini lebih maju lagi. Apabila memang ada hal pemikiran yang memang dari teman-teman direksi yang lama masih diperlukan untuk berkontribusi, tentu dengan senang hati kami ingin ikut berkontribusi mendorong majunya Pos Indonesia. Insya Allah, seperti pesan Prof. Nuh tadi, saya pikir ya fa inna ma'al usri yusra itu betul. Dan Allah mengulangi dalam surat Al-Insyirah itu 2 kali. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi di balik semua kesulitan ini, atau bersama dengan semua kesulitan ini, insya Allah akan ada jalan keluarnya. Dan untuk itu saya ingin menguatkan teman-teman di direksi sekarang untuk tetap
tangguh, berjuang, never give up. Insya Allah pasti akan ada jalan keluarnya. Saya tidak menyapa seluruhnya, mohon maaf, tetapi saya dengan ini ingin mendoakan saja bahwa dalam pandemi yang luar biasa ini, kita semua dikaruniai kesehatan, kita semua bisa terhindar dari ngamuknya COVID-19 ini. Mudah-mudahan kita semua selamat pada akhirnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gil, masih setia dengan baju Mr. Postman-nya Pak ya, orange-nya. Khusus untuk Pak Tata ini Pak. Alhamdulillah, luar biasa. Baik, mohon maaf tadi Pak Ketut Marjana terlewat karena tadi kami tidak terdeteksi ini Bapak. Mohon Pak Ketut kalau sudah bergabung lagi barangkali. Baik, waktu kita sebetulnya masih ada sampai jam 21. Oke. Baik, Pak Ketut, monggo. Alhamdulillah. Pak Ketut tambah muda itu. Monggo Pak Ketut. Monggo Bapak, perkenan. Tata. Ya Pak. Dengar saya? Iya Pak, sangat jelas. Ya. Saya diberikan kesempatan. Monggo Pak. Ya, karena dari awal sebenarnya saya ada di sini, tetapi saya nggak dilewatkan begitu aja. Ya, mohon maaf. Tapi ini tidak terdeteksi. Baik Pak. Anyway, jadi ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Tentu saya mengucapkan terima kasih bahwa diikutkan di dalam silaturahmi nasional ini, dan tentu saya merasa bagian dari POS. Ya, tadi sedikit kecewa saya, kenapa kok lewat terus padahal saya dari awal mula dibuka saya ada di tempat ini. Ya, saya nggak ngerti kenapa wajah saya nggak kelihatan gitu ya. Baik, pertama saya tentu sangat mensupport gagasan Pak Faisal ya untuk melakukan sesuatu perubahan, inovasi ya, dan tentu pengembangan daripada mendukung ekonomi syariah melalui dana wakaf ini. Saya melihat bahwa sebenarnya itu adalah salah satu daripada lini bisnis, yaitu di jasa keuangan. Bisnis-bisnis yang lainnya saya melihat juga sebenarnya sangat potensial, sangat prospektif. Ya, baik itu di dalam milnya, logistiknya, bahkan juga propertinya. Juga kita melihat bahwa di retailnya pun itu semuanya sangat menjanjikan, bahkan kita melakukan agen pos pun itu suatu hal yang luar biasa. Nah, hal-hal itu tentu kalau itu ditangani secara baik, itu pasti akan memberikan suatu benefit yang besar. Nah, hanya memang seperti digitalisasi pos, itu sebenarnya gagasan ini tatkala saya menjadi dirut sudah muncul 2012. Bahkan waktu itu Jepang dan Australia sangat mensupport ya gagasan-gagasan itu. Kenapa? Karena bukan hanya kita di dalam masalah itu muncul juga post box dulu, digitalis post box dulu waktu itu muncul. Nah, tapi terlepas daripada itu, sebenarnya di samping kita bisa melakukan track and trace secara baik, juga saya melihat bahwa dengan digitalisasi itu jasa keuangan akan baik, e-commerce akan luar biasa bisa maju dengan digitalisasi. Tapi sayang memang akhirnya baru sekarang lagi akan dikembangkan digital pos itu sendiri. Ya masalah agen pos itu pun ya saya melihat bahwa itu adalah sangat potensial. Ya karena filosofinya berbeda. Kalau sesuatu itu dilakukan oleh orang-orang yang memang mempunyai modal sendiri atau secara private,
dibandingkan dengan ya kita katakanlah sebagai hanya pegawai, tentu berbeda. Jadi dengan agen pos ini mereka akan diberikan kesempatan untuk mengembangkannya. Hanya masalahnya yang saya sangat sayangkan, kenapa PT POS sendiri melakukan suatu hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh agen pos sendiri. Jadi seolah-olah kantor pos itu bersaing dengan para agen pos itu sendiri. Nah, waktu kami itulah agen pos itu kita berikan sebagai frontliner dan lebih banyak kantor posnya itu adalah sebagai supervisornya mengawasi. Begitu juga properti. Jadi tatkala itu gagasan-gagasan yang kita bangun itu bagaimana mengutilize properti, aset-aset yang betul-betul ada di prime location. Nah ini pun dulu kita menjadi contoh, bahkan dikembangkan dari BUMN-BUMN lain, Pos Indonesia belum. Nah apabila ini bisa dilakukan oleh Pak Faisal selaku Dirut, tentu ini akan luar biasa. Salah satunya di ekonomi syariah itu adalah satu bisnis, itu jasa keuangan. Tapi sekiranya lini-lini bisnis bisa dikembangkan lebih intensif, maka ini akan memberikan sesuatu hal yang baik untuk pos itu. Namun demikian, saya sebagai mantan Dirut Pos tentu akan sangat memberikan support kepada langkah-langkah Pak Faisal, dan juga saya menyampaikan salam hormat saya, salam persahabatan saya, salam persaudaraan saya dengan mantan-mantan direksi dan juga para insan pos di seluruh Indonesia. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan Pak Tata, dan salam saya untuk semuanya. Terima kasih. Oke, Om. Baik, terima kasih Pak Ketut. Salam untuk teman-teman di Bali. Mungkin kita next time Pak Faisal kita berkunjung ke Bali untuk sudah diundang berkali-kali untuk goes dengan Pak Ketut ya Pak. Baik. Kami tunggu Pak. Terima kasih. Ya. Baik. Yang telah hadir di Zoom kali ini, memang saya tadi agak terlewat, ada Pak Muhammad Khalid saya lihat juga, kemudian ada Pak Mursito Suprapto, Pak Katon juga sudah hadir di sini. Alhamdulillah dengan kehadiran 628 orang yang sudah hadir di Zoom kali ini. Maunya sih memang kita mengadakan halal bihalal secara fisik supaya mengobati kerinduan, tapi alhamdulillah seperti Pak Katmo sama Pak Gil bilang tadi bahwa kalau tidak menggunakan Zoom ini mungkin 622 orang ini tidak bisa terkumpul di satu ruangan. Luar biasa berkat hikmah dari pandemi hari ini membuat kita bisa bersilaturahmi secara luas nasional, dari mulai para BOD, full BOD sudah hadir di sini, ada juga kepala karek 1 sampai 11, kemudian juga para KKP dari 205 kantor, dan para BOD, mantan BOD PT Pos Indonesia dari masa ke masa. Baik, hadirin yang berbahagia, alhamdulillah kita berada pada penghujung acara kali ini. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang sudah hadir, baik Bapak Ibu dari mantan senior kami, direksi dan direksi. Sebelum kita akhiri, mungkin ada beberapa penutup yang akan disampaikan oleh Pak Faisal untuk menutup acara ini. Monggo Pak Faisal. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh BOD, pengurus Pos Indonesia dari generasi Pak Marsudi sampai Pak Gilarse yang telah hadir pada acara ini. Sungguh acara ini memang kami ingin menjalin silaturahim, karena silaturahim itu memperpanjang umur dan memperluas rezeki. Sehingga kami yakin dengan doa para pendahulu, pengurus pendahulu, dengan berbagai harapan yang sudah disampaikan, memberikan energi tambahan bagi kami yang sudah aktif saat ini untuk terus mengembangkan pos,
untuk mengembalikan kembali kejayaan POS di tengah berbagai tekanan kompetisi yang luar biasa. Dan doa inilah yang sebenarnya kami harapkan dari para pendahulu agar kami diberikan kekuatan untuk melanjutkan perjuangan POS Indonesia ini yang sudah Bapak Ibu sekalian wariskan kepada kami ya. Kalau warisan ini tidak bisa kami jaga, maka kami akan sangat menyesal. Karena kami tidak bisa mewarisi perusahaan ini ke generasi berikutnya. Sekali lagi terima kasih atas ungkapan yang disampaikan tadi, harapan, kemudian saran-saran, insya Allah akan kami dengarkan baik-baik. Dan ini sungguh bukan merupakan yang terakhir ya pertemuan ini mungkin adalah pertemuan pertama dan nanti mungkin Pak Tata dilakukan secara periodik begitu, at least tahun sekali sehingga kita tetap bisa berkumpul dan saling mendoakan. Terakhir saya laporkan tadi puncaknya acara ini diikuti oleh 670 orang dari seluruh Indonesia, kangen-kangenan begitu ya, banyak sekali karyawan POS yang mengalami berbagai masa kepengurusan. Dengan melihat Bapak Ibu sekalian masih sehat, masih tegas gitu ya, suaranya juga masih kenceng dan kelihatan masih bersemangat, membuat teman-teman sangat berbahagia. Pada kesempatan lain mungkin BUD yang lain juga bisa diberi kesempatan untuk berkangen-kangenan begitu, menceritakan pengalaman bagaimana dulu di POS Indonesia ini, perusahaan yang kita cintai bersama, sehingga makin membuat pertemuan ini akan menjadi bermanfaat. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sekalian, BOD dan Prof Nuh kalau masih hadir di sini. Terima kasih sekali atas kehadirannya. Sampai pukul 9 ini masih 613 orang berkumpul. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Ada prosesi yang unik dari pertemuan secara virtual. Kita berfoto bersama, tapi berfoto bersamanya ya mungkin secara virtual. Mohon semua teman-teman yang mengikuti di sini, saya ini ada 25 slide, berarti saya harus meng-capture 25 kali. Baik ya, kita mulai dari slide pertama, mohon dinyalakan videonya. Oke, slide pertama saya ambil. Oke, berikutnya slide yang kedua. Oke, saya ambil. Kemudian slide yang ketiga sudah saya ambil. Slide yang keempat. Oke, sudah saya ambil. Slide yang kelima. Oke, sudah saya ambil. Slide yang keenam saya ambil. Oke, slide ketujuh saya ambil. Slide yang ke-8 saya ambil. Slide yang ke-9 saya ambil. Ke-10 saya ambil. Ke-11 saya ambil. Ke-12 saya ambil. Ke-13 saya ambil. Ke-14 kemudian ke-15 ke-16 ke-17 ke-18 ke-19 ke-20 21 22 23 24. Luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih atas kehadiran dari Bapak Ibu semuanya. Saya mewakili insan POS yang sangat merasa bangga berada di tengah-tengah acara kali ini. Sekali lagi, acara ini bukan acara yang terakhir. Mungkin saya akan set berikutnya, kita akan mengundang
Dengan tema yang lain kita akan mengundang pembicara-pembicara, mungkin juga dari pengurus lama, kita akan undang untuk berbicara di forum yang berbahagia ini. Baiklah, teman-teman sekalian, para insan POS yang saya banggakan, sebelum menutup acara ini, izinkan saya untuk mengucapkan yel-yel kita yang sangat kita banggakan. POS Indonesia luar! POS Indonesia juara! POS Indonesia juara! Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam sehat semua. Selalu untuk kita semua. Salam sejahtera. Ya, Pak. Dengar panggilmu